Halo semuanya. Kali ini kita bakal membahas salah satu topik sejarah yang seru banget nih, yaitu tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, kenalin, aku Saskia Jonza Putri. Aku Muhammad Zakir Rilsan. Aku Chelsea Maltareva. Aku Afifah Nurul Ramadhani Sehan. Aku Deka Fakira Berna. Nah, yuk langsung aja kita bahas petualangan sejarah di balik kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah peristiwa yang penting banget untuk sejarah Indonesia. Tapi nyatanya, perjuangan untuk meraih kemerdekaan itu sudah dimulai sebelum itu loh. Nah, bener banget, ada banyak banget hal yang seru tentang kemerdekaan Indonesia yang nggak kita ketahui sebelumnya. Jadi, apa sih yang bikin kalian tuh kagum tentang proklamasi sebelum kemerdekaan itu? Kita bahas dulu nggak sih latar belakangnya? Benar, kita harus tahu dulu apa yang melatar belakangi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, aku dengar-dengar nih, sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia itu, ada banyak banget peristiwa penting yang mungkin pelajar udah ketahui. Misalnya kayak pembentukan BPUPKI, pembentukan PPKI, habis itu ada kekalahan Jepang terhadap sekutu, kemudian bagaimana Jepang itu tuh menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Nah, yang bikin Indonesia tuh ingin sesegera mungkin untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari Jepang. Ya bener banget, Jepang tuh sempat ngasih kemerdekaan buat Indonesia pada saat mereka kalah dengan sekutu. Tapi kita tahu kan, bahwa Jepang itu ngasih kemerdekaan cuma buat untung bagi mereka. Dan ini tuh terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Namun di balik keuntungan Jepang itu, kita juga dapat keuntungan. Di antaranya pahlawan kita jadi tambah semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan juga kita lebih siap dalam kemerdekaan di suatu hari nanti. Yap, betul banget. Terus gimana sih proses pembentukan BPUPKI dan PPKI itu? BPUPKI sendiri dibentuk untuk mendiskusikan masa depan Indonesia. Nah, maka dari itu, lahirlah PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut menjadi langkah besar bagi Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Nah, kalau ambil lagi ya. Boleh? Jadi BPUPKI itu dibentuk untuk mempersiapkan hal-hal yang sekiranya penting untuk kemerdekaan Indonesia nanti. Mereka membahas tentang sistem pemerintahan ekonomi, hukum, dan lainnya. Nah, untuk PPKI sendiri, itu tuh dibentuk untuk mengambil keputusan terakhir tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, PPKI itu menggabungkan semua gagasan dari BPUPKI dan akhirnya menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini tuh momen bersejarah banget nggak sih bagi Indonesia? Wah, seru banget. Terus gimana? Kok Jepang bisa tiba-tiba menyerah? Jadi pada waktu Perang Pasifik, itu tuh Jepang dibom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Kondisi ini menyebabkan Jepang mengalami kelumpuhan di bidang ekonomi dan militer sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Akibatnya, pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, saat mendengar hal ini, bangsa Indonesia tuh merasa kayak, wah, ini waktu yang tepat bagi Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Karena bangsa Indonesia itu ingin mengambil alih nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari bangsa lain. Lalu, karena dengan kekalahan Jepang ini akan menjadi jembatan bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Wah, ternyata jalan menuju kemerdekaan ini penuh perjuangan banget ya. Kan latar belakangnya udah dibahas nih. Lalu, siapa sih kira-kira tokoh yang melatar belakangi kemerdekaan Indonesia ini? Kita mulai dari Bapak Proklamator kita dulu kali ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Soekarno dan pendampingnya Muhammad Hatta. Dan juga ada tokoh-tokoh menarik lainnya yang tidak kalah penting seperti Pangeran Diponegoro, Raden Ajeng Kartini, dan masih banyak lainnya yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Wih, mantep banget nih. Jadi gimana sih mereka itu tuh berjuang? Jadi mereka itu berjuang menggunakan berbagai macam cara, kayak diplomasi, perjuangan bersenjata, hingga pendidikan untuk membangkitkan kesadaran rakyat. Nah, terus strategi dan taktik apa aja sih yang digunakan untuk kemerdekaan Indonesia? Kalau untuk strategi dan taktik itu sendiri sih bisa meliputi strategi demonstrasi, gerilya, diplomasi internasional, pendidikan, dan penyebaran propaganda untuk memperoleh dukungan dari rakyat dan komunitas internasional. Wah, iya benar-benar. Aku juga mau nambahin nih, di balik strategi tersebut pasti ada juga rintangannya. Dan yang paling utama itu adalah represi kolonial atau penekanan kolonial. Contohnya itu adalah kebebasan berpendapat, juga penahanan dan penangkapan para aktivis. Selain itu ada juga kekerasan dan konflik bersenjata
yang dilakukan oleh kolonial. Aku juga pernah baca buku, yaitu buku tentang penanganan aktivis, dan itu gak kebayang gimana sadisnya. Wah, gak kebayang ya gimana susahnya perjuangan para pahlawan kita demi kemerdekaan Indonesia. Nah, terakhir nih, menurut kalian gimana sih semua momen ini bisa mempengaruhi bangsa Indonesia untuk yang sekarang? Keren banget sih ini, momen-momen ini tuh berdampak besar untuk rakyat Indonesia sendiri. Momen ini mengajarkan buat rakyat Indonesia mempertahankan kesatuan dan kesatuannya, menjaga kemerdekaannya, lalu menentukan nasib bangsa sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Bener banget, perjuangan mereka bisa bikin kita punya negara sendiri, bisa hidup bebas, dan bisa menentukan nasib kita sendiri. Bahkan, semangat juang dan identitas mereka masih ada loh pada diri kita sampai sekarang. Wah, perjuangan untuk meraih kemerdekaan itu emang bikin kita tuh terharu dan bangga banget ya. Jadi kita tuh jangan lupa buat terus jaga semangat perjuangan, kemudian jangan lupa juga buat cintai tanah air kita. Wah, seru banget ya, sampai-sampai nggak kerasa kita udah ngobrol panjang banget tadi. Benar banget, segitu aja kali ya. Terima kasih sudah menyaksikan dan Sampai jumpa.